Jadi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Kingdom Animalia, lebih tepatnya Invertebrata, yaitu kelas Coelenterata. Jadi kita akan ngebahas hewan ini, si ubur-ubur ya. Salah satunya dari kelas Coelenterata adalah ubur-ubur. Jadi kalau misalnya dari kata Coelenterata, apa itu Coelenterata? Jadi dari kata dua kosakata, Coeles dan interon. Jadi Coeles itu apa? Itu rongga, sementara interon itu adalah usus. Jadi Coelenterata adalah hewan berongga usus. Artinya hewan ini itu punya rongga, walaupun dia kelihatan di sini ini rongganya, kemudian di sini adalah sistemnya. Oke. Jadi Coelenterata sendiri jadi di bagian mulut itu dikelilingi oleh tentakel, dan di dalam tentakel ini ada cnidoblast atau nematokids atau sel jelatan ya. Jadi kalau tentakel apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk melumpuhkan dan menangkap mangsa. Kemudian kalau ditanya Coelenterata punya organ enggak ya. Ini adalah invertebrata yang sederhana, jadi belum memiliki organ ataupun sistem organ. Jadi dia tidak punya sistem pencernaan, tidak punya sistem ekskresi, respirasi, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau ditanya gimana sih lapisan tubuhnya, jadi dia tuh lapisan tubuhnya adalah diploblastik atau hanya terdiri dari dua lapis jaringan. Oke. Ada eksoderm dan endoderm. Jadi bagian eksodermnya ini berfungsi sebagai pelindung, dan untuk endodermnya nanti berfungsi sebagai pencernaan. Oke, kemudian tubuhnya itu adalah simetri radial. Simetri radial artinya kalau kita memotong bagiannya, kita tidak akan menemukan dua bagian yang sama. Oke. Pencernaan dilakukan dengan cara ekstraseluler oleh gastrosol dan intraseluler oleh gastrodermis, dan diedarkan secara difusi. Jadi setelah dicerna itu akan diedarkan secara difusi ke seluruh bagian tubuhnya. Oke, kemudian respirasi juga sama. Respirasi tidak dilakukan oleh sistem, tapi O2 dan CO2 berdifusi ke seluruh tubuh dari Aurelia aurita ini contohnya. Sarafnya sistem saraf tangga tali, kemudian habitatnya hidup bebas, heterotrof. Jadi dia heterotrof, tidak bisa berfotosintesis, memiliki sel penyengat. Tadi kita udah bahas di bagian tentakel itu ada cnidoblast atau nematokids. Ya. Oke, kemudian kalau diklasifikasikan, jadi kalau Coelenterata ini kita bagi tiga ya. Ada hydrozoa, tidak memiliki cnidoblast, contohnya adalah hidra. Kemudian ada juga yang memiliki, yaitu obelia. Ada scyphozoa dan anthozoa. Jadi ada scyphozoa dan ada anthozoa. Oke. Kemudian selain itu si Coelenterata juga memiliki kemampuan metagenesis ya. Jadi reproduksi secara seksual itu dilakukan oleh medusa dan aseksual dilakukan oleh polip. Contohnya seperti ini. Ini adalah metagenesis dari ubur-ubur. Jadi ini adalah medusa, ini adalah ubur-uburnya ya. Ini disebut dengan fase seksual. Fase seksual berarti dia bisa menghasilkan sperma dan dia bisa menghasilkan ovum. Nah, jika sperma dan ovum berfertilisasi, pasti hasilnya adalah zigot. Zigot tumbuh menjadi morula, kemudian menjadi blastula, kemudian planula. Planula adalah larva yang bisa bergerak. Dia akan mencari substrat dan kemudian menetap di sana. Dan membentuk menjadi polip. Polip muda, kemudian polip
ini adalah jadi kalau kakak bilang polip skipitstoma itu adalah fase aseksual. Jadi fase dimana bisa menghasilkan individu tanpa fertilisasi. Jadi kayak pohon ya, polip ini, dalam polip ini akan tumbuh banyak sekali ubur-ubur. Oke. Jadi polip dewasa disebut skipitstoma, dan dari skipitstoma ini akan dihasilkan ubur-ubur muda yang disebut evira. Selanjutnya akan dibentuk medusa. Oke, sekian pembelajaran hari ini tentang Soelenterata. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. See you next video. Bye bye.